Puji nama Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk kita boleh sama-sama berdiri. Kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih murah Tuhan bagi kita saat sampai pada saat pagi hari. Kiranya pujian kita bila aku buka mataku. Kita percaya bahwa saat kita membuka mata kita tanpa dan kita bersyukur, kita mesti berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa membuka mata kita, menerima Tuhan hari pagi yang Tuhan berikan buat kita.
bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu, tapi karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada Tuhan. Dan sebentar kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah Engkau Tuhan, kami merindu memuji nama-Mu Tuhan, kami rindu lagi lebih lagi, bahkan lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami rindu mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Engkau yang menjadi penyelamat kami Tuhan, yang menjadi satu-satunya Allah kami Tuhan, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami datang bukan dengan sia-sia Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami datang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan tangan yang berisi dengan berkas-berkas yang daripadamu Tuhan. Kami pulang dengan firman Tuhan, dengan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa yang Kau memberkati Tuhan kami semuanya di sini Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang belum hadir Tuhan, Kau sertai mereka, Kau hantarkan mereka ke tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan bagi mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa darah Tuhan bilur-bilur menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh bersuka-cita, boleh sembuh di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, dari pemain musik, pembagian LCD, singer, WL, pemberi kolektif Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kami percaya pelayanan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bertahunlah Engkau Tuhan dalam setiap puji-pujian kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan, dan kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya dalam nama satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk memuji Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita berkumpul bersama memuji Tuhan.
Haleluya. Dalam hidup kita tidak akan pernah berubah. Kekal saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Ada yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Kita datang. Jika tidak ada, saya undang untuk pujian kaum wanita. Yang merasa wanita, saya undang untuk maju ke depan puji nama Tuhan. Dalam Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang kemudian Israel, kita akan memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan.
menghadapi segala badai kehidupan kita. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sebentar kita menyiapkan hati pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan penyembahan kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam setiap keadaan kita percaya bahwa Yesus senantiasa akan memberikan kita pertolongan. Yesus akan memberikan kita jalan terbaik dalam keadaan kita, bahkan saat terpuruk sekalipun. Dia akan senantiasa memberikan kita harapan dan kasih-Nya. Dia akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Wow.
nama Yesus. Kasih kami tidak akan pernah berubah kepada Tuhan. Cinta kami tidak akan pernah berubah kepada Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, bahwa segalanya dalam hidup kami, Engkau pengharapan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami Tuhan. Dan komitmen kami ini Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Sekali Yesus, selamanya akan tetap Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita akan naikkan refnya saja, dan nanti di akhir pujian Ibu Dewi akan berdoa untuk firman Tuhan dan bersembah Tuhan. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Ibu Fitri udah sehat, Ibu Loni juga udah sehat, puji Tuhan. Bu Sudah sehat, puji Tuhan. Dulu sempat marah ya, belum sempat membela Nova. Puji Tuhan, ada kabar sukacita. Kalau Bapak Audrey Purba, Ibu Morin sudah dapat berkah seorang anak laki-laki, ya. Rebutan satu emas. Tumpuk dua. Iya, tumpuk dua. Gak ada yang mau ngalahin satu pun. Izinnya bilang. Koko main musik ya di sana. Puji Tuhan. Doakan untuk Ibu Lisa. Ibu Lisa juga lagi sakit, ada di rumah. Kalau mau nengok bayi ke Mambungan, di rumahnya Bapak Omri dan Ibu Morina ya. Puji Tuhan, saya ikut bersukacita. Ibu Arianti sehat, puji Tuhan. Amin. Iya. Saya nggak lihat siapa lagi nih. Ibu Yati, Mama sehat? Sehat. Oh ya. Ibu Yati tapi nggak datang. Nggak dibonceng ya? Ibu
Pak gini, belum hadir. Pak Bangkit Sinaga, ayo, Pak Bangkit harus bangkit. Puji Tuhan. Pak Yani, Bu Ella ke Bekasi. Ada acara katanya bisnis apa gitu loh. Jadi dia ke Bekasi tadi minta izin, Mama ke Bekasi katanya ya. Mau ada perluasan bisnis apa gitu ya. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hari ini banyak hal-hal yang membuat kita lemah, banyak membuat tubuh kita ini sakit ya. Padahal udah dijaga makan tuh kayaknya, tapi tetap baik kalau udah sakit. Saya juga minggu kemarin mulai dari Via mau muntah, Vivin, Moses, sampai nggak sekolah, terus terakhir saya yang muntah ke belakang, nggak tahu kenapa makan apa. Padahal saya nggak hobi makan pedes sekarang. Pokoknya udah mulai punya Moses. Biasa ibu-ibu kan suka makan sisa anak ya, jadi biasa tawar, jadi gitu, nggak doyan pedes banget. Tapi begitu itu disakit tetap. Jadi kalau penyakit itu datangnya cepat, pulangnya lama ya, kesel deh. Tapi hari ini kita bersukacita. Ada tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini tentang melihat Allah. Kita akan buka di dalam satu firman Tuhan tentang melihat Allah ini di dalam satu firman yang begitu memberi kita kekuatan di dalam kata berbahagia. Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan untuk Matius 5 ayat 8 tentang berbahagia. 1, 2, 3 kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang melihat Allah hari ini? Kita semua. Dan saudara-saudara kita di rumah juga. Tante Lilis juga ya. Tante Lilis lagi live nih, lagi lihat acara ibadah kita. Tante Lilis juga pasti sehat, pasti kuat dan melihat Allah dengan segala mujizat dan ajaibnya dia. Dia akan menyembuhkan kita semua hari ini dan kita mendapat jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menggumulkan hidup saudara, tapi yang saya tahu, ketika melihat Allah, perubahan itu akan terjadi. Karena apa? Orang yang melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Arti kata di sini suci adalah murni, bukan orang yang menipu, orang yang dibikin-bikin, pure dari hatinya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan itu benar-benar dari hatinya. Ya, seringkali pertemanan, persahabatan, kalau kita udah ngumpul 3-4 orang, 1 orang nggak hadir, dia yang diomongin. Tapi saudara jangan salah, ketika saudara yang ngomongin ini satu lagi nggak hadir, nanti satu lagi dia yang diomongin. Ada aja ceritanya tuh yang membuat orang lain jadi sakit hati, kesel, marah. Padahal kita tergabung dalam satu pertemanan. Apalagi kalau saudara udah ngumpul, paling asik ngomongin. Nih, Cialis nih, kalau ngumpul sama Yusa, ngomongin Denny. Nanti Denny ngomong sama Denny, ngomongin Cialis. Ya emang harus diomongin ya. Kalau nggak diomongin, kita mau curhat sama siapa? Masa kita mau curhat sama tembok ratapan di Israel? Kamu mau tembok gereja? Ya, nggak bisa lah. Kita harus kasih pendapat sama orang. Nih Den, oh Yusa begini. Kata Denny, iya Ci begini. Salah nggak? Saya pikir itu nggak salah. Karena apa? Kita ngomong dari hati yang murni. Sebagai saudara, sebagai kakak adik, bagaimana cara menyampaikan segala apa yang ada di hati kita? Kalau kita tidak terikat dalam persaudaraan, bodoh deh. Lu mau ke Eropa, mau ke Italia, mau kemana, yang penting pulang bawa oleh-oleh. Ya enggak? Sehat, selamat, banyak duitnya, pulang bawa oleh ya. Tapi kalau kita terikat dalam saudara, segala apa yang terjadi dalam persaudaraan kita perlu bicarakan. Kita perlu bicarakan. Nih Cialis sama Cidilis ngomongin Denny. Kalau ngumpul bertiga sama Yusa ngomongin Denny sama Cialis sama Lili nanti ngomongin Yusa. Itu memang
Ke hal yang positif itu akan kita tahu karakter seseorang, akan kita tahu sifat-sifat dari seseorang, apa yang harus ditegur, apa yang harus diperbicarakan dalam sebuah persaudaraan. Walaupun Ibu Fitri 4 cewek semua ya, berantem kan? Enggak mama ya, saya mau orang Sunda, makhluk halus, tempat saya orang mah, gak mungkin. Apa yang kayak itu, kayak Bu Erna, berapa bersaudara Bu? Di rumah, cowok berantem gak? Ada yang harus dipertahankan, harus ada diperbicara. Biar Sinta 3 bersaudara cewek semua berantem masih bersaudara ini. Biar jauh tertutup juga berantem kan? Ada sesuatu yang harus dibicarakan. Tapi itu harus berdasarkan hati yang suci, hati yang murni, hati yang tulus. Bukan bulus ya, hati yang tulus. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain jadi apa gitu ya. Bukan. Tetapi mari setiap pembicaraan kita di keluarga, di kelompok gereja, di bawah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini yuk pulang gereja, kita nengokin anaknya Pak Omri sama Bu Morin. Yuk sana yuk ke Manggungan, ayo. Siapa belum tahu tempatnya? Ayo kita bareng-bareng sana pakai Google Map. Yang naik motor boleh, yang naik beca boleh, yang naik sepeda boleh. Ayo sana, nengokin. Ada pembicaraan yang membawa hal positif. Ada pembicaraan yang membawa hal untuk kita maju. Jangan kita jadi orang gini panas-panas kayak ayam. Lagi begitu cerot masih hangat. Berapa hari kemudian, berapa detik kemudian adem tinggal mambune. Jangan saudara, kita konsisten. Ketika kita ambil satu sikap untuk kita melihat Allah, melakukan banyak hal tentang Allah, dan kita mau apa yang kita lakukan hari-hari ini satu hanya untuk Allah. Ibu Kartini tadi bilang sekali Yesus, selamanya Yesus. Lagu ini berat saudara, berat. Orang yang konsisten untuk melayani Tuhan, orang yang konsisten untuk melayani gereja, orang yang konsisten untuk melayani sesama, orang yang konsisten untuk melayani keluarga, berat. Karena apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan untuk nama Yesus. Kalau untuk nama Yesus sih nggak tahan, kalau nggak pelit. Aduh, gue nggak bisa nggak pelit sama ini, nggak bisa deh, gue nggak bisa. Kenapa? Di hati itu ini untuk Tuhan. Tuhan itu ngomong loh saudara, di hati saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, jangan harap dibalas, tapi Tuhan yang melihat. Suci, murni, pure. Ketika orang-orang yang demikian masuk di bidang usaha, mereka akan dikenal. Ih, enci itu, oh itu, bapak itu, ibu itu, orang yang jujur, orang yang hebat, orang yang konsisten melakukan kerjasama, pekerjaan, perdagangan apapun itu. Di sekolah, anak-anak yang melihat Allah yang suci hatinya, mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu mendukung teman-temannya untuk bersama-sama, bukan peduli, tapi untuk akur, untuk damai. Bukan jadi provokator, tapi jadi pendamai. Anak-anak di sekolah itu kan kalau udah 1 ribut semua ya berantem gitu. Tapi ketika anak-anak kita dididik dengan hati yang suci, apapun dari hati saudara, kita sehat, kita sakit dari hati sebenarnya. Coba saudara eja kata sakit. Sakit artinya apa? Salah kita. Ya enggak? Sakit, salah kita. Kita yang nggak bisa jaga diri, kita yang nggak bisa jaga pola makan seperti saya, kegendutan, kakinya sakit, ke dokter manapun dia bilang, ibu harus Kalau ibu nggak diet selamanya kakinya sakit.
orang enak ya ibu-ibu. Saya tuh suruh Papa Erwin suruh makan beras porang. Agak enak, asam, gila, apa ya? Agak enak beneran. Dibeliin fiber ini, fiber itu, dia kurus kagak. Nah itu saudara, Pak Erwin sampai, kamu gak boleh makan ini, gak boleh minum es teh manis, gak boleh minum soda, gak boleh. Wis tuh daftarnya banyak. Kalau makan roti yang ori aja, jangan yang ada isinya. Mana enak makan roti gembul kagak ada isinya ya? Yang enak yang isi durian dan ceris ya. Aduh, isi oe gitu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Apa itu yang suci hatinya? Yang pertama adalah orang yang suci hatinya, mata rohaninya terbuka. Mungkin mata jasmani kita ini terbuka. Saya ini udah lagi mau bikin kacamata kesebut. Soalnya apa? Kacamatanya dipotek sama si kembar. Nemu kacamata dikirain apa kasih potek. Jadi dua. Jadi males tuh optiknya. Aduh si kembar tuh. Jadi mata rohaninya terbuka. Mata rohani, mata jasmani kita aja kalau nggak pakai kacamata burem, apalagi yang sudah plus, yang baca itu kanton, nggak kelihatan, nggak jelas, numpuk-numpuk kadang-kadang burem. Yang min ngelihat ke sana, ke depan, nggak kelihatan itu siapa ya? Ibu Sutina bukan ya? Gitu. Nggak kelihatan saudara. Tetapi ketika mata rohani kita terbuka, kita akan menjadi orang yang peka terhadap kehendak Tuhan. Sekarang kalau kita doa, kehendak kita yang jadi apa kehendak Tuhan? Ada nggak saudara berdoa? Saya tuh paling banyak daftar doa minta, terus terang. Karena jemaat di sini berapa keluarga, berapa anak, berapa mantu yang udah punya mantu, berapa cucu. Jadi saya harus doakan semua. Dibukuin sampai sekarang tuh. Berkati keluarga Tante Mei, Om Bulun. Mulai dari anak sulung Sinta, suaminya Johan, Santi, suaminya Billy, dua anaknya Claudia dan siapa terkenal? Brandon. Lalu Dewi, Billy lagi, terus Miguel. Udah berapa itu namanya? Nanti Bunda Loni cuma satu di sini, tapi suaminya anaknya dua. Yang di mana Selawi, yang di Cirebon, yang di sini Dokter Lisa. Pira tuh daftar. Jadi daftarnya gawat. Jadi saya tuh kalau begini, Tuhan maafkan saya doanya minta. Soalnya apa? Saya harus minta buat jemaat. Barangkali jemaat belum sempat berdoa, saya doakan dulu buat jemaat. Tante Wawa, Makin, Sergius, Alfason Sergius, 4. Ibu Erna, anaknya, semua. Walaupun saya kadang-kadang nggak apa anaknya siapa ya anaknya. Aduh Tuhan siapa? Pokoknya anaknya Ibu Erna tuh yang cantik tuh. Gitu. Benar. Jadi saya suka minta, tapi pada sesuatu hari saya hanya bilang ini, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biar semua yang terjadi dalam sidang jemaat GPDI Maranatha Haugelis semua untuk melihat Allah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Mata rohaninya terbuka, peka membedakan kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita akan baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Ketika Daud menjadi seorang gembala, menjadi orang yang menggembalakan kambing domba dari papanya Isai, Samuel dapat utusan dari Tuhan supaya mencari raja menggantikan Saul. Apa yang terjadi? Samuel datang ke rumah bapak Isai. Isai, bukan sayur ya. Isai, mana anakmu? Anaknya sudah dijejer semua, tinggal satu.
Daud yang tinggal menggembalakan kambing domba. Anak bontot enggak dianggap. Jangan kecewa yang jadi anak bontot ya. Engkau bukan gak dianggap, tapi sesungguhnya engkau paling disayang. Saya kalau sama Papi Denny, saya nggak ada lawan. Liling sama Yusuf bisa lewat, tapi kalau sama Papi Denny nggak akan terlewat. Kita tuh 3, saya sama dia 1. Kenapa dia anak bontot? Ya serius ya, Abang Alfonso sayang kan ke kamu? Kalau udah anak bontot. Tapi judulnya beda ketika Daud menjadi orang yang tersisihkan. Tuhan panggil Samuel ke rumah Isai untuk mengambil Daud dari padang rumput, dari pengembalaan. Saudara, kalau hari-hari ini kita ada di padang rumput, kita ada di tempat yang tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Bukan berarti Tuhan tidak punya rencana yang indah untukmu. Milikilah hati yang murni. Daud tidak berdosa ketika dia jadi gembala, tetapi ketika dia jadi raja dia berdosa. Tapi Daud peka terhadap apa yang dia lakukan ketika dia ngintip Bathsheba mandi. Daud tidak ikut berperang. Daud duduk dan mulailah suasana hatinya melihat ada cewek mandi. Saya juga bingung. Zaman dulu mungkin kamar mandi tidak ada takutnya ya, tidak ada temboknya jadi kelihatan semua. Tapi Daud melihat itu semua dan dia mengingini Bathsheba. Bahkan dia atur strategi supaya Uria, suami dari Bathsheba, maju perang dan mati. Dosanya berlipat-lipat. Ketika Daud masih jadi gembala domba, hadirat Tuhan ada di sana, kepekaan Tuhan ada di sana. Tapi ketika Daud sudah menjadi raja yang besar, dia melakukan dosa. Ada hamba Tuhan yang menegur dia. Namanya siapa? Nathan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Hasil perselingkuhan. Bathsheba jadi pelakor istilahnya ya. Sekarang lagi musim ya saudara. Jadi pelakor lebih bangga daripada jadi istri sah. Yang lucunya begitu. Ayat 15. Hukuman Tuhan turun atas Daud. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saudara, ketika Daud berdosa, ada seorang hamba Tuhan bernama Nathan menegur, kamu nih Daud, kamu punya banyak peliharaan domba. Kenapa saudaramu cuma punya 1 domba yang makan dari tangannya, yang tidur dengan dia? Bathsheba diumpamakan sebagai domba yang satu-satunya. Domba betina itu kau ambil, tega kau ambil. Ketika Daud ditegur oleh hamba Tuhan, dia merasakan dosa yang sudah dia lakukan. Ada kan orang-orang yang berdosa cuek aja, biasa aja sih. Biar ditegur hamba Tuhan, malah gua pindah gereja. Oh, hamba Tuhan itu negur-negur gue. Berani amat tuh hamba Tuhan punya apa negur-negur gue? Emang lu
Tapi Daud punya kepekaan tersendiri karena hatinya murni. Ketika dia melakukan dosa di ayat 13 tadi dikatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan hukuman harus ada. Daud ambil dan petik hari itu. Saudara boleh dikasih Tuhan, orang yang hatinya murni, dia peka terhadap dosa. Dia tidak membentengi dirinya untuk bahwa dia berkata dia benar. Gue benar loh, dia yang salah tuh pendeta. Gue benar. Kalau nggak percaya tanya seorang formulis, gue yang paling benar. Tuh pendeta yang salah. Kenapa negor-negor gue? Biarin aja dosa-dosa gue. Mau apa? Urusan lu. Hari ini, kalau engkau ingin melihat Tuhan, milikilah hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hati yang bisa menimbang mana itu dosa, mana itu tidak. Dan kalau kita ada di dalam dosa, mohon ampun sama Tuhan. Orang yang meminta ampun kepada Tuhan, berkat itu tidak terhalang. Amin. Berkat itu tidak terhalang, saudara. Jangan saudara pikir, saya akan taat sama Tuhan, tapi saya melawan orang tua. Kalau mama saya ngomong 2 kata, dia balas 20 kata. Anak sekarang kan begitu ya. So, Mas Enes, 3 kata. Dia bisa jawab berapa? 20 kata dalam hal dari segitu. Jangan kita pikir orang tua itu tidak ada artinya di dalam dunia ini. Anak-anak muda, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Orang yang hormat sama orang tua, hidupnya bahagia. Amin. Orang yang hormat sama orang tua, mengasihi orang tua, memperhatikan orang tua, hidupnya akan bahagia. Kalau tidak percaya, boleh pegang omongan saya. Saya salah satunya orang yang berbahagia. Karena apa? Saya paling nurut. Disuruh datang-datang, disuruh pergi-pergi. Saya nggak pernah hitung itu semua. Karena apa? Namanya orang tua. Itu adalah wakil Tuhan yang kelihatan. Selama dia masih hidup, kita wajib melayani dia. Kita wajib memelihara dia. Kita wajib mengasihi dia. Saya suka bilang sama Pak Erin, kalau beli apa-apa buat mama, jangan patungan sama saudara. Bukan karena saya sombong dan kaya, bukan. Tapi saya bilang begini, mama punya anak kamu gak minta patungan sama saudaranya. Ya nggak, benar nggak? Pak Erin dilahirkan sama mamanya ke bidan, kontrol trimester pertama, bayar 35.000 misalnya kalau itu ya, ke puskesmas. Patungan nggak? Enggak kan? Sampai melahirkan, sampai melakukan happy birthday to you 1 tahun. Ada yang patungan? Anak saya ulang tahun, patungan sama saudara-saudaranya. Saya bilang, jangan suka minta patungan turunan kalau urusan orang tua. Pikul sendiri kalau kau mampu. Karena apa? Biar berkat itu bulat buat kamu. Ngerti bulat? Bunder kayak onde-onde. Bulat buat kamu seorang. Jangan suka ribut sama saudara. Patungan-patungan, iuran-iuran gede, gak berantem ya. Supaya berkat itu utuh buat kamu. Jangan dibagi-bagi sama orang lain. Egois kan punya istri saya? Egois. Tapi harus. Karena mamamu mendidik kamu, membesarkan kamu tidak pakai patungan, tidak pakai iuran. Miliki hati yang peka. Mana yang benar, mana yang tidak tahu, mana yang bukan. Karena di situ kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Dia mengalami hadirat Tuhan. Sudah peka terhadap Tuhan, dia selalu mengalami hadirat Tuhan. Orang-orang yang selalu mengalami hadirat Tuhan, tidak ada yang sukar walaupun hidup ini sukar. Tidak ada yang sulit walaupun hidup ini sulit. Tidak ada yang menyedihkan walaupun
kita, yang menopang kita untuk tetap kuat dan bertahan. Ada hadirat Tuhan. Ada Roh Kudusnya yang mengajari kita, memampukan kita untuk berjalan di hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami kelusuan di dalam ekonomi. Mungkin perdagangan, pekerjaan mulai sepi. Tetapi ada Dia yang memampukan kita, yang membuat kita tidak putus asa dan mengambil jalan kita bunuh diri aja kalau begini. Ada Dia yang memberikan kemampuan bagi saya dan saudara untuk bertahan di dalam hadirat-Nya. Sebab itu dimanapun saudara berada, tidak usah saudara harus masuk kamar lagi, tapi dimanapun saudara berada, dalam pekerjaan lagi hitung bon, mungkin lagi mengendarai, mungkin lagi kerja ke nasabah-nasabah, mungkin lagi melakukan pekerjaan saudara berdagang, panggil hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau hadirat-Mu memenuhi kehidupanku Tuhan. Karena aku gak mampu jalan sendiri. Engkau mungkin bisa sekolah tinggi, engkau mungkin bisa punya nilai bagus, tapi tanpa hadirat Tuhan kau tidak memiliki apa-apa, nol. Engkau bisa memiliki bisnis apa bagaimana, tanpa hadirat Tuhan hampa hidupmu. Mari kita melihat kebaikan Tuhan dengan hati yang suci, hati yang murni. Saya tidak tahu berapa lama saya ada di tempat ini, tapi hati saya tidak berambisi untuk jadi gembala di tempat ini. Saya hanya termotivasi karena ini adalah kenang-kenangan terindah dari orang tua kami. Kami harus menjaganya dengan baik. Kami harus menjaganya dengan baik, walaupun kami bukan manusia yang sempurna, tapi kami mau menjaga ini dengan baik. Kami gak mau jadi anak-anak pendeta yang merusak pekerjaan Tuhan. Kami pengen hadirat Tuhan ada di tempat ini, seberapapun saya lama di sini. Itulah sebabnya saya selalu menjaga, apalagi soal keuangan. Saya selalu menjaga. Jangan sampai orang menuduh saya ambil uang dari gereja. Walaupun banyak pengeluaran yang saya keluarkan harus ada di tempat ini, tapi saya mau menjaga hadirat Tuhan. Percuma saya jadi hamba Tuhan hebat di Tangerang, di Bogor, tapi di tempat ini sepi. Tidak ada yang melayani. Kalau saya tanya Moses, kamu mau sekolah di sini atau mau sekolah di Bogor SMP ini? Di sini aja lah, Mam. Kenapa? Di sini kan aku kepake buat pelayanan. Kamu gak pengen itu, gak pengen sekolah di sana. Kamu bisa pilih sekolah apapun ada di sana. Enggak, di sini aja. Moses mau bantu pelayanan. Walaupun kadang-kadang bangun pagi susah, tapi di hatinya pelayanan, Mam. Pelayanan. Orang-orang yang selalu menghadirkan hadirat Allah dalam doa, dalam firman, dalam persekutuannya dengan Tuhan, hidupnya berbeda. Orang akan lihat engkau akan cepat naik, bukan engkau akan cepat turun. Engkau akan cepat naik ketika engkau ada hadirat Tuhan. Jangan isi hatimu dengan hal-hal yang buruk. Isi hatimu dengan hal-hal yang baik. Selalu berpikiran positif tentang Tuhan dalam segala hal. Seperti siapa? Di firman Tuhan dikatakan tentang Musa, Keluaran 3 ayat 4. Keluaran 3 ayat yang keempat.
Di sana ada seorang hamba Tuhan yang lembut hatinya, yaitu Musa. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Ini panggilan pertama Musa loh. Dia bisa tahu yang berbicara dan memanggil dia adalah Allah. Dia nggak bertanya, siapa ya? Ketika hadirat Allah membakar semak duri dan api itu menyala dengan hebat. Tapi yang aneh, semak duri itu tidak gosong, tidak terbakar. Seperti iman SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukkan ke dapur api, 7 kali panaskan, yang melempar mereka mati, tapi yang di dalam menari memuji Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan didapati ada 4 orang di sana, 1 seperti anak dewa. Tetapi saudara, hari-hari ini kami berdoa menangis ketika ada kasus Nigeria ya. Berapa ribu orang itu dibantai. Saya suka bingung. Orang ke gereja seminggu sekali nggak bisa. Apalagi kalau udah dibantai begitu, mau mereka tetap mempertahankan imannya. 7.000 lebih. Dan tidak ada yang tahu bagaimana mulai terjadinya. Semua akses sepertinya ditutup, tidak ada pembelaan. Saya bingung, Tuhan, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dibela Tuhan? Kok saudara seimanku di Nigeria tidak dibela Tuhan? Sampai banyak banget. Saudara, kalau yang baca firman di Wahyu, saudara tahu bahwa orang-orang yang mati syahid itu harus genap jumlah. Sebelum kedatangan Tuhan, masa aniaya besar itu akan ada. Tapi orang-orang yang mati syahid, darah-darah mereka harus genap jumlahnya. Saudara minta sama Tuhan ya, dijauhkan. Amin. Dijauhkan Tuhan, aku tidak kuat Tuhan kalau begitu. Dijauhkan dari Tuhan. Masa aniaya besar. Ayat yang ke-5, Pak. Lalu firman Tuhan, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Arti kata di sini, tanggalkan kasutmu, alas kakimu, adalah satu, perjalanan hidupmu. Tanggalkan segala dosa-dosamu, tanggalkan, supaya ketika engkau ada di hadirat Tuhan, engkau mengalaminya dengan penuh. Engkau mengalaminya dengan penuh. Saudara, enak yang penuh, enak yang berkurang. Enak yang penuh. Seperti hukum matematika. Kalau ada penjumlahan, ada perkalian, kita senang nggak? Senang ya? 1.000 ditambah 1.000 jadi 2.000. 1.000.000 dikali 1.000.000. Ayo bilang. Wah, enter 1.000.000 kali 1.000.000 tidak 1 miliar. Tapi kalau kita masuk kepada matematika mengurangi 1.000 dikurangi 500, bukan saya. 1.000 dibagi 2, pengurangan dan pembagian. Jangan saya. Saya bagian plus n kali. Kalau plus dan kali itu saya. Kalau untuk dikurang dan dibagi, oh jangan. Nah ini saudara, matematika aja ada rumusnya. Kenapa anak Tuhan gak ada rumusnya? Buat aku dikali, ditambah, dikali, ditambah, dikali, ditambah.
Tapi giliran mengurangi dan membagi, jangan, no. Tidak boleh, kata Via sama Vivi. Tidak boleh. Bagaimana hukum Allah akan ada kalau perjalanan hidup kita menjadi orang-orang yang senang dikali dan ditambah, tidak mau bagi dan tidak mau mengurangi apa yang ada padamu untuk sesamamu. Tuhan bilang, jangan dekat-dekat. Kalau kamu mau mengalami hadirat Tuhan, tanggalkan kasutmu. Perjalanan hidupmu yang gak beres, tanggalkan. Supaya apa? Ketika engkau berdiri di tempat yang kudus, engkau merasakan hadirat Tuhan. Amin. Udah 8:30 aja. Hal yang ketiga, bagaimana kita akan melihat Allah dalam hati yang suci dan murni. Yang ketiga adalah transformasi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Cara pandang iman kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan tindakan kita kepada Allah. Siapa yang digoda, yang diganggu secara nyata? Saya akan bacakan di dalam Kisah ya. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Ini kita perlu transformasi untuk kita boleh melihat Allah dalam kemurnian hati kita. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya tahu persis. Ketika godaan datang, dia tidak terima bulat-bulat. Dia bilang, apa? Bagaimanakah aku bisa melakukan kejahatan yang besar ini dan dosa terhadap Allah? Ada transformasi, ada perubahan, ada mindset yang berbeda cara menanggapi godaan di dalam dunia ini. Maukah kita tetap tinggal dalam kemiskinan, kekurangan bersama dengan Yesus? Oh Tuhan, Lazarus juga, yang orang miskin itu gak apa-apa. Tidak, saudara. Sebenarnya Tuhan memiliki rencana yang baik untuk saya dan saudara. Cuma kadang-kala kita ini loh, tidak mengikuti langkah-langkah Tuhan kita. Selalu libatkan Tuhan, selalu libatkan Tuhan dengan hati yang murni, karena kau akan melihat Allah. Bagaimana kegagalan-kegagalan mengalami seperti Yusuf? Yusuf ini usia 26 tahun loh waktu digoda sama istri Potifar. Dia belum menikah. Dia belum merasakan hal-hal yang sedemikian. Ketika dia dirayu oleh istri Potifar gak segendut saya. Cantik jelita, wangi, kaya raya. Namanya istri pejabat ya. Tapi Yusuf dengan hati yang murni terhadap Tuhan, dia bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita meninggalkan kejahatan, pergi jauh dari dosa. Karena apa? Biar kita bisa bertransformasi dalam doa, penyembahan, pembacaan firman. Orang gak langsung jadi bidadari, jadi malaikat terus sayapnya lebar putih gitu. Enggak, saudara. Bertahap. Ikutilah prosesnya Tuhan. Mungkin hari ini masih galak, minggu depan udah gak kayak galak lagi, udah kayak Dewi Septiani. Enggak, mama yang ini, aduh ngomong ngelas banget orang kumuh. Saya gak percaya kalau Dewi pernah marah gak bersenang. Marah, keras nggak? Enggak. Kan? Marahnya dia sama marahnya
di sini, aku benar di sini, selamanya benar. Kok bisa berantem terus sama Pak Erwin? Pak Jaya sama Bu Fitri kan satu muda, satu usia 36 ya dia. Bapak usia isin. Usia isin. Bapak sama ibu aja mesra-mesraan masih bisa ya. Kalau saya tua mesra-mesraan masih bisa, anak masih bisa. Wow, apalagi saya beda 7 tahun. Saya itu kakaknya dia. Jangan bilang-bilang ya. Dia masih SD belum sekolah pakai merah putih, saya udah pakai SMP. Kenapa saya bedanya 7 tahun dengan Pak Gembala? Makanya saya tuh sok tahu, sok bisa, sok ngatur. Oh enggak? Jadi jangan deketin saya. Nah, biar kamu biar saya ada. Tapi harus diasah. Aja bener dewek sampai Solo bener dewek masuk neraka akhirnya. 7 tahun kan. Saya anak sulung, dia anak bungsu. Anak bungsu malah Kak, ngalah loh, gua sulung. Terjadi. Jadi saya orang berantem. Kalau perlu bulat, jambak-jambakan hayu. Dan gua nggak bisa jambak dia bisa jambak gua, rambutnya panjang. 7 tahun kami. Dari latar belakang yang berbeda. Dia anak seorang ibu, mamanya janda dari dia masih kecil. Akhirnya kan dia sayang sama ibunya kan. Sayang. Lah saya tinggal sama papa saya. Siapa yang tidak tahu Om Tarigan galak? Habis kalau udah ketemu Om Tarigan. Ya anak ini takutnya cermin. Dari situ, gesekan. Bosan menikah? Apa yang mau menikah? Gua hidup senang kok nggak menikah juga. Wih gaya, ini udah ngelamar sini nggak mau nikah. Priwe gitu. Gaya. Pak Gembala itu korban perasaan, korban sekali. Aku itu dapat dia anugerah, tapi dia dapat aku musibah. Bahkan di rumah semua sudah diberikan oleh Potifar. Tapi apa yang terjadi? Integritas dari seorang Yusuf ada. Amin. Marilah kita kuat di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang berbelok-belok hatinya. Kalau lagi senang oke, kalau lagi nggak senang bubar. Kayak anak SD. Anak SD kan gitu kalau main, ayo main semparan. Yang kata semparan tanya besok disita. Main lompat tali lebonan, apa tuh lebonan? Main geratik itu mainan saya, layangan, ayo kumpul kalau lagi senang. Kalau senang bubar, tukaran. Urusan bagus semparan satu aja. Ini gundumu, repot. Tukaran berantem, musuhan tuh. Tapi kita memiliki hati yang mulia di hadapan Tuhan. Sebab apa? Ketika kita memiliki hati yang mulia di hadapan Tuhan, yang pertama tadi kita peka terhadap segala dosa dan kehendak Tuhan. Mata rohani kita terbuka. Yang kedua, mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Yang ketiga, transformasi hidup dalam sehari-hari. Yang keempat ini, melihat Allah dalam kekekalan. Saudara, hidup kita ini setelah kita meninggal dunia, ada yang meninggal ya, suaminya Tante Yulian ya, di Pusaka besok dimakamkan. Ada yang kenal Tante Yulian yang depan tokonya depan stasiun persis ya. Kalau saudara mau berbela-sungkawa, hadir di rumah duka ya, dan besok dimakamkannya. Ketika kita meninggal dunia, itu bukan kematian sesungguhnya. Kematian sesungguhnya setelah kita sampai di surga. Di situ, di hadirat Tuhan, di Hades, di tempat itu kita akan ditimbang. Tubuh kembali kepada tanah, jiwa. Ini ya jiwa yang sedih, sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar bahagia, sebentar susah. Jiwa itu yang akan dihakimi. Roh kembali kepada Tuhan. Jadi kematian kedua ini yang
Bagaimana kita harus masuk surga atau masuk neraka? Bukan kematian pertama. Karena setelah kematian yang kedua itu, kita akan mengalami di depan saya, maminya, mengalami satu hal yang luar biasa. Sukacita di dalam surga dan duka cita yang tidak terkatakan di dalam neraka. Sebab itu, biarlah kita melihat Allah dalam kekekalan, yaitu di surga. Siapa yang mau reuni dengan saya ketemu di surga? Kalau saya suruh, Lis, pulang hari ini, mau? Kenapa? Udah ada itunya, ikut usaha. Jemaat saya, ada jemaat di sini sayang sama saya, pasti mau. 1 hari, 2 hari, 3 hari di rumah duka, nganterin ke kuburan, mau ketemu Tuhan, mau. Kita harus mempersiapkan diri. Bukan karena saya masih 54 kan nanti yang 70 yang meninggal duluan. Ada saudara. Sekarang 14 tahun meninggal, 5 tahun meninggal, 2 bulan meninggal. Enggak. Jangan pikir, oh saya belum nikahin Vivi dan siapa swear. TKB belum. Tapi saudara, kita selalu ada harapan di hadapan Tuhan. Mati adalah keuntungan. Hidup untuk Tuhan. Mari hati kita dipisah lagi. Yang jelek-jelek dicongkel-congkel, dibuang. Yang baik-baik dimasuk-masukkan. Amin. Amin. Apalagi suami istri nih. Aduh, suami istri nih. Kalau saya depan Pak Denny sama Bu Jen tuh, saya jarang dengar berantem. Soalnya ngomongnya lemah lembut. Kalau saya sama Pak Erin, tanya tuh Pak Denny, wah saksi hidup. Wow, hari ini yang mantap. Tapi kita semua harus diproses. Suami diproses oleh istri, anak-anak diproses oleh orang tua juga diproses oleh anak. Sedepisan. Tapi semuanya itu anugerah Tuhan. Mari miliki hati yang murni, hati yang suci di hadapan Tuhan, karena kita akan sampai ke kekekalan, yaitu melihat Tuhan. Masuklah hambaku yang setia dalam perjamuan makanku. Saya sebut ini kalau masih diajak makan masih makan. Sinta bilang, Jelis, ada ayam enak. Ayo. Satu lagi bilang, Miss, ini ada combro enak. Ayo. Ini makanan di sini adalah pesta besar yang Tuhan kerjakan untuk saya dan saudara, hamba-hambanya yang setia, yang selalu bekerja buat kemuliaan Tuhan. Amin. Yang selalu bekerja buat kemuliaan Tuhan. Mulai sekarang, ngiris bawang bilang untuk Tuhan, nyebokin anak bilang untuk Tuhan, ganti baju buat anak, siapkan baju buat suami, mungkin buang sampah buat Tuhan, bukan buat Ajaya, buat Tuhan. Kufun di rumah, nyapu ngepel, nggak apa-apa anak laki itu. Kalau orang Manado bisa suka masak tuh, dicari-cari. Masak buat Tuhan, sebenarnya makan mama, tapi kerjakan buat Tuhan. Apa yang kau lakukan buat Tuhan, Tuhan memberkati. Engkau akan melihat kuasa Allah di dalam dunia ini dan sampai pada ketebalan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Lagu ini dari awal dan akhir sama. Kalau panggil pemain musiknya, saudara, mari kita melihat Tuhan dengan hati yang baik. Mata rohani kita terbuka, mengalami hadirat Allah setiap hari, dan kita transformasi hidup dalam sehari-hari, melihat Allah dalam kekekalan. Seperti Abraham, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kak, bantuin mama nyanyi, Kak. Maria. Maria dan Maria.
firman Tuhan yang sudah diwartakan hari ini. Persembahan yang kami berikan itu Tuhan, layak di hadapan Tuhan, semakin kami diberkati. Terima kasih Tuhan atas anak Yesus Kristus Tuhan kami hari ini. Amin. Kita akan bersiapkan memberikan persembahan yang kedua. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua dan persembahan Natal, ya. Langsung dijalankan dua orang biar cepat. Kita akan pujian Haleluya, ku memuji Tuhan. Terus hari Minggu, hari seperti hari ini tidak ada perubahan, jam 7 pagi dan ada sekolah minggu jam 7.45. Yang berulang tahun minggu ini yaitu Dinda Kratuyap, ya, selamat ulang tahun. Yang adanya mama papanya, ya. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan Yesus. Doa bangsa Indonesia, Bapak Indramayu, Kota Alvis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, ya, Bapak Ibu Gembala serta keluarga Pastori. Terus masuk laporan ke gereja, kas sekolah minggu ada 2.270.000, kas pemuda ada 880.000, kas diamonia 739.000, pembangunan ada 2.135.000, saldo kas natal ada 2.677, dana kas wanita ada 2.140.000 dan dana Lazarus ada 16.260.000. Yang mau menabung silakan ke Ibu Sutina hubungi. Yang mau dana Lazarus silahkan menghubungi Cilori. Yang mau nabung
gathering silakan ke bendara masing-masing ya. Nah, kupon jadi minggu ini apa oh ya. Nah, kalender ada kupon pesan 1 keluarga Ibu Yati. Yang lain kalau mau menambah silakan hubungi saya, pembayaran ke Ibu Jen. Barangnya ada di saya ya, jadi silakan ke saya bisa diambil langsung. Terus ada pengumuman lanjutan. Ada lagi kira-kira ada tambahan? Cik. Terus cik. Ada masukan Bapak Ibu? Pengantin baru? Ada masukan? Pak Jimmy? Pak Sirato? Gak ada? Gak ada pengumuman lagi? Ada masukan dari Bapak Ibu kira-kira? Udah pas? Yang mau nambah kalender sekarang hubungi saya ya untuk pengambilan kalendernya. Ya, pengumuman dari saya demikian, nanti silakan kepada Bapak lagi. Ayo, yang mau beli kalender, boleh kasih juga hadiah buat tetangga, buat sahabat, buat saudara. Hadiahnya Natal tahun ini kalender gereja, ya gitu ya. Saya bilang sama adik saya juga, Ling, Cici mau kasih hadiah Natal apa? Kalender gereja. Sama teman-temanmu juga, hadiahin apa? Kalender gereja. Biar apa? Biar habis. Soalnya ada 130 piece yang harus terjual dan dana itu akan ditambahkan untuk dana Natal dan dana family gathering ya. Jadi saudara jangan takut, beli sebanyak-banyaknya, kirimkan untuk sahabat, untuk saudara. Kita punya hadiah Natal tahun ini, kalender gereja. Tahun depan untuk gitu ya. Dan saya itu family gathering cepat daftar biar nanti diberikan kepada panitia untuk mempersiapkan kamarnya dan segala sesuatunya, juga kendaraannya. Yang mau janji iman, mulai cicil kepada Ibu Jen, coba Ibu Jen ya. Janji iman siapa? Papi Deni, janji iman ya. Doakan gereja kita pengen beli pohon Natal. Kalau bisa pohon Natalnya yang gendut, tapi yang tinggi, ya. Jadi dari belakang kelihatan. Di sini yang gendut, yang tinggi. Bagus ya, sorry. Yang gendut, yang tinggi, yang ribun. Ya di sini nih gede gitu tinggi, jadi dari belakang kelihatan cakep gitu ya. Mau beli pohon Natal dan 2, yang kecil 1 buat 3 sego. Biar sekolah minggu juga punya pohon Natal ya. Doakan supaya dananya cukup untuk beli pohon Natal. Nah, hari ini kok Natal ini nggak pakai seragam ya. Saudara kalau mau pakai seragam nanti kita bicarakan di lain waktu, di lain kesempatan. Mau pakai seragam boleh, pakai seragam. Saya sih tertarik untuk bikin kaos lagi untuk sekolah minggu khusus pelayanan anak Pantai Kosta dan pelayanan remaja Pantai Kosta. Mereka belum punya kaos khusus untuk mereka pakai dari pelayanan anak dan pelayanan remaja. Nanti kalau ada dananya bisa dari kas atau dari mana kita akan bikinkan kaos buat mereka karena wanita sudah ya, tinggal pria berbahagia belum punya kaos. Nah, sama sekolah minggu sama remaja pemuda itu kita pengen bikin ke sana supaya mereka kalau ada acara mereka punya tempat sendiri, punya kaos sendiri, punya icon tersendiri gitu ya, istilah kerennya ya. Mau ya, apalagi gratis ya. Setuju? Mari ya, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, selalu untukmu, selalu untukmu. The
yang baru bagi kami yang ada beribadah pada siang hari ini di gereja, maupun saudara seiman kami, keluarga kami yang ada di rumah, yang sakit jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan sedang mengalir. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi Om Iin. Tuhan jamah Om Iin dalam nama Yesus. Sehat sesehat-sehatnya. Kekuatan daripada Tuhan menyertai Om Iin. Jangan biarkan dia lemah, tapi dia boleh kuat di dalam Engkau ya Bapa. Berkati kesehatan Bunda Loni, Ibu Lilis, Ibu Fitri Tuhan, Tante Meing Tuhan, Om Bunhau Tuhan, Ibu Sutina Tuhan, Ibu Suna juga Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Dinda Ratu yang Tuhan yang berulang tahun kemarin Tuhan, Kau memberikan kemampuan yang daripada Tuhan, tumbuh kembangnya dibantu oleh Tuhan. Kekuatan kebaikan Tuhan mengalir atas hidup anak ini. Dia akan menjadi orang yang hebat bersama dengan Tuhan. Berkati papa mamanya, berkati kakaknya dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, pelihara keluarga ini dalam kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Apalagi akhir-akhir ini kami sedang merencanakan untuk merayakan Natal, untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau lahir di hati kami yang suci dan murni, hati kami yang baik Tuhan, supaya kami boleh merasakan sukacita Natal itu terus ada dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan lingkungan kami, bahkan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selamatkan Tuhan, selamatkan bangsa ini, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan bagi para pemimpin bangsa ini untuk memimpin negara ini dengan baik. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, roh yang takut akan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin bangsa, supaya kami boleh sejahtera ada di dalam Indonesia Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan, berkati setiap apa yang dikelola oleh bangsa ini, semuanya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini berdoalah. Mintalah pada Sang Pemilik kehidupan. Mintalah kepada Allah yang berkuasa, Raja segala raja, Allah yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan, Allah yang memberkati kita dari awal sampai kita tua, Allah yang menolong kita dari anak-anak sampai orang tua, Allah yang memberkati kita sampai di surga. Apapun yang kau doakan hari ini, angkat tanganmu dengan iman. Dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Tuhan berkuasa menolong hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Tahirkan kami dari setiap dosa kami. Pulihkan kehidupan kami Tuhan, supaya jangan terhambat berkat-berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, guru sekolah minggu, aktivis remaja, singer, song leader, pemain musik Tuhan, kolektor Tuhan, asyir Tuhan, tim-tim panitia Tuhan yang sudah bekerja buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan, memberkati semua bahkan jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri mereka untuk hadir datang beribadah di tempat ini. Tuhan membalas memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.